berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapanmu, membawa hancur hati saat berseru agar kami saling melengkapi tubuhmu, seperti kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bumi nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita membahas sebuah topik, yaitu tentang doa, terutama doa dari seorang tokoh yang bernama Musa. Mari kita melihat bagian firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 9 ayat 25 sampai ayat 29. Saya bacakan untuk kita semua. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memunahkan kamu, yaitu bangsa Israel. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milik-Mu sendiri, yang Kau tebus dengan kebesaran-Mu, dan yang Kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hamba-Mu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana Engkau membawa kami keluar jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka Ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Bukankah mereka itu umat milik-Mu sendiri, yang Kau bawa keluar dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang teracung? Bagian ini adalah doa dari Musa untuk bangsanya, yaitu bangsa Israel. Kenapa Musa berdoa untuk bangsanya? Sebab Tuhan di dalam bagian itu, isi doa juga kita melihat, sudah memutuskan ingin memusnahkan atau menghabiskan atau memunahkan di dalam bagian yang kita baca, bangsa Israel yang dibawa oleh Musa dari perbudakan di Mesir ke tanah Kanaan. Kenapa? Persoalannya kenapa Tuhan sampai mau memusnahkan atau memunahkan bangsa Israel yang mana adalah bangsa pilihan atau umatnya sendiri? Kalau kita melihat di dalam Ulangan 9 secara keseluruhan, tentunya panjang,
saya nanti memilah-milah, menolong kita semua melihat kenapa Tuhan sampai membuat satu keputusan mau memusnahkan bangsa Israel. Mari kita melihat bagian-bagian firman Tuhan yang akan menolong kita untuk mengerti kenapa Tuhan sampai begitu marah sehingga dia memutuskan untuk memusnahkan bangsanya. Kita lihat dari Ulangan 9, kita lihat ayat 7 sampai ayat 8. Jadi kita tetap buka Ulangan 9 ayat 7 sampai ayat 8. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau telah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. Satu bagian lagi yaitu di ayat 12 sampai ayat 14 saya bacakan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tetapi daripadamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini. Kita lihat lagi satu bagian yaitu di ayat 16 sampai ayat 21. Saya bacakan untuk kita. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua lo itu. Kulemparkan dari kedua tanganku, kupecahkan di depan matamu. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum, karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, hingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Inilah satu perbuatan dari bangsa Israel yang membuat Tuhan gusar, marah, karena mereka membuat patung tuangan lalu disembah. Dan dalam bagian ini yaitu kakaknya Musa, Harun, juga terlibat di dalam dosa ini. Lalu hal kedua yang mana membuat Tuhan gusar marah, selain yang pertama, yang kedua kita lihat di ayat 22 sampai ayat 24. Saya akan bacakan. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kadesi Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Bahkan kamu pun menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. Bagian kedua adalah mereka tidak menaati perintah Tuhan supaya memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan, dan mereka tidak berani berperang dengan bangsa Kanaan. Mereka takut. Mereka berpikir kuasa Tuhan tidak cukup untuk menolong mereka. Dan dari sini kita melihat mereka sepertinya lebih takut kepada orang-orang di Kanaan daripada takut kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kita sambung lagi di ayat 25 sampai 29 yang sudah kita baca pada pendahuluan.
di mana dipaparkan upaya Musa berdoa bagi bangsanya supaya Tuhan reda amarahnya, dan Musa meminta supaya Tuhan tidak jadi memusnahkan bangsanya. Dan kita melihat bahwa hal yang sangat menakjubkan, ternyata Tuhan mengabulkan doa dari Musa. Saya baca di ayat 19b. Ayat 19b. Ya, saya sambung sedikit. Sampai ia mau memunahkan kamu, tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. Artinya doa Musa berhasil. Tuhan tidak jadi memunahkan bangsa yang tegar tengkuk ini, bangsa yang selalu menentang Tuhan, bangsa yang tidak taat dan percaya kepada Tuhan. Sangat menarik kalau kita melihat bahwa seorang pemimpin, yaitu Musa, berdoa untuk orang-orang yang dia pimpin. Doa Musa itu seperti apa? Apakah doa dari seorang pemimpin yang sedang memberkati umatnya atau jemaatnya ataupun orang yang dia pimpin? Apakah doa Musa adalah doa supaya mereka sembuh dari penyakit? Pada bagian ini bukan. Melainkan Musa berdoa demi keselamatan bangsanya. Doa Musa pada bagian ini menyangkut hidup mati dari bangsanya. Karena memang bangsanya ini mau dimusnahkan oleh Tuhan oleh sebab dosa-dosa mereka. Dan tindakan bangsa ini sungguh adalah tindakan yang memang patut bagi saya sendiri memandang, diberi hukuman, dan memang Tuhan marah sekali dan Tuhan ingin memusnahkan mereka. Kalau kita melihat lagi bagian ini, di mana Musa berdoa bukan hanya demi satu keselamatan bangsanya, tapi tuh Musa mempertaruhkan seluruh kekuatan dia. Bahkan doa ini menjadi satu doa yang begitu alot antara Musa dengan Tuhan. Sampai-sampai kepada Musa ingin juga mempertaruhkan hidupnya, masa depannya untuk keselamatan bangsanya. Mari kita melihat satu bagian firman Tuhan. Saya ambil dari Keluaran 32 ayat 30 sampai ayat 32. Ini bagian yang sama membahas topik yang kita bahas tadi. Cuma ini dengan versi yang berbeda ya. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Artinya Musa memang mempertaruhkan masa depan dia, bahkan hidup dia demi bangsanya, supaya Tuhan mau mengampuni dan menunda ataupun tidak jadi memusnahkan bangsa ini. Jarang sekali kita melihat ada seorang pemimpin yang hidup dan mati untuk bangsanya. Satu bangsa yang dibawa keluar oleh Musa atau dipimpin oleh Musa dari perbudakan di Mesir menuju kepada tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Bangsa yang dipimpin oleh Musa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Bila istilah Alkitab disebut tegar tengkuk. Bangsa ini bukan hanya menggusarkan Tuhan, membuat Tuhan amarahnya bangkit. Kalau kita melihat ternyata bangsa ini adalah bangsa yang juga menentang Musa. Bangsa ini yang juga melawan Musa. Bahkan mereka mengancam Musa ketika Musa memimpin mereka keluar dan mereka mendapati kesulitan-kesulitan, terutama pada saat mereka tidak mempunyai air minum. Mereka mengancam, bahkan mereka mau membunuh Musa. Dan ketika mereka tidak mempunyai daging untuk dimakan pun mereka ribut dan mereka sangat menggusarkan Musa juga selain menggusarkan Tuhan. Kalau kita perhatikan, kalau kita baca seluruh perjalanan Musa memimpin mereka, biarpun Musa diperlakukan oleh orang-orang yang dipimpinnya dengan jahat, dengan melawan,
dengan mengancam dan bahkan mau membunuh, Musa ternyata adalah seorang yang juga bersedia mendoakan bangsa seperti ini. Nah, hari ini kita akan melihat dan belajar dari Musa dan doanya, bahwa ada hal apa yang bisa kita pelajari dari seorang pemimpin yang bernama Musa dan juga dikaitkan dengan umat yang dia pimpin atau orang-orang atau bangsa yang dia pimpin, dan juga doa yang dia lakukan terhadap mereka. Yang pertama, yaitu kita melihat bahwa ternyata Musa itu seorang yang memang bersedia mendoakan orang-orang yang dia layani, orang-orang yang dia pimpin. Nah, kita melihat bahwa Musa ini adalah satu teladan bagi kita. Apakah kita juga ini para leader gereja, termasuk hamba Tuhan, termasuk juga para majelis atau tua-tua, mendoakan jemaat atau orang-orang yang dipimpin? Atau dalam konteks kita saat ini, ibu-ibu yang sebagai ketua atau pengurus persekutuan ibu-ibu, adakah kita mendoakan orang-orang yang kita layani? Atau Anda sebagai ketua mendoakan pengurusmu, dan pengurus mendoakan orang atau anggota dari persekutuan ibu-ibu ini? Atau ibu-ibu juga bisa mendoakan keluarga Anda, anak Anda, suami Anda, atau famili Anda atau saudara Anda, terutama mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, inilah menjadi satu teladan bahwa ketika Musa mau mendoakan orang lain, terutama orang yang dia pimpin, apakah kamu dan saya juga bersedia mendoakan? Lalu hal kedua yang kita bisa belajar dari Musa ini adalah pada saat kita mendoakan orang lain, hati-hati. Janganlah kita sekali-kali fokus pada kelemahan atau kekurangan orang-orang yang mau kita doakan. Maksudnya apa? Supaya ketika kita berdoa untuk orang ini, bukan fokus kepada kelemahan atau kejelekan atau keburukan dari orang tersebut, tapi kita akan bisa melihat sisi positif sehingga kita tergerak untuk berdoa bagi orang tersebut. Maksud saya seperti Musa, coba kita lihat. Kalau dia mengingat kejahatan bangsa yang dia pimpin, mengingat kejahatan orang Israel atau bangsa Israel yang menentang dia, yang melawan dia, yang bahkan mengancam dia, apakah mungkin Musa atau kamu dan saya mau berdoa untuk orang seperti ini, bangsa seperti ini? Artinya ketika kita melihat kejelekan, kelemahan orang tersebut atau orang yang mau kita doakan, maka otomatis kita akan sulit untuk berdoa untuk itu. Ada satu kesaksian yang saya bisa berikan dari sebuah renungan, yaitu pada tahun 1892, seorang yang bernama John Hyde atau John Hyde, dia bertolak dari pelabuhan di New York menuju ke India. Misinya adalah mengabarkan Injil bagi orang-orang yang belum pernah mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Selama lebih kurang 20 tahun dia melayani, dia terkenal dan disebut sebagai si Hyde sang pendoa. Karena memang dia sering meluangkan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk mendoakan keselamatan orang-orang yang belum percaya. Dan dia juga mendoakan kebangunan rohani dari para pengikut Kristus. Suatu hari, Hyde merasa sedih karena menjumpai seorang pendeta yang dingin secara rohani. Ia pun berdoa, "Ya Bapa di surga, Engkau tahu betapa dinginnya." Begitu dia mau melanjutkan, yaitu ingin menyebut nama dari pendeta tersebut, tiba-tiba dia merasa ada sebuah jari yang menutup mulut dia. Dan saat itu dia terkejut, dia langsung diam, dan dia menyadari bahwa dia tidak boleh menyebut seseorang dalam hal negatif atau memikirkan hal negatif dari orang tersebut pada saat dia berdoa. Dan dari sini pelajaran di sini tidak mendapat satu pelajaran. Ketika mendoakan seseorang, lihatlah hal positifnya.
lihatlah hal-hal yang baik pada dirinya. Dan dia diberi hikmat, akhirnya dia bisa melihat kebaikan dari pendeta tersebut, sehingga dia doakan dan dia yakin ada kepulihan, ada kebangkitan rohani dari pendeta tersebut. Inilah hal yang bisa kita pelajari ketika kita berdoa untuk orang lain. Seperti Musa, harusnya kita punya satu kerinduan mendoakan orang lain karena kita mengasihi mereka. Apapun mereka, bagaimanapun mereka, kita bersedia berdoa. Ketika kita berdoa, kita lihat hal-hal positif. Kalau kita selalu melihat hal negatif, melihat hal yang tidak menyenangkan yang dia perlakukan kepada kita, maka otomatis kita akan sulit untuk berdoa bagi dia. Jadi bahkan musuh pun bisa kita doakan ketika kita seperti Musa yang mau mendoakan bangsanya yang telah berlaku jahat kepada dia. Itulah yang bisa kita pelajari, yaitu doakanlah orang lain. Ketika berdoa, pikirkanlah hal positif, dan kita akan berdoa untuk dia. Dan bahkan bisa belajar dari Musa, mempertaruhkan hidup dia untuk orang-orang yang dia layani. Terima kasih dan Tuhan berkati.